Oh, baik, terima kasih teman-teman yang sudah bergabung pada malam ini. Kemudian tidak lupa terima kasih juga Mas Budi yang sudah sedia mengisi diskusi pada malam hari ini. Diskusi ini diselenggarakan oleh 3 komunitas, yaitu Madani dari Blitar, kemudian Madat dan klub seri buku dari Surabaya. Untuk lebih lanjutnya, saya bacakan dulu CV dari Mas Budi. Uh, Nama lengkapnya Dr. Dr. Budi Munawir Rahman, lahir di Jakarta 22 Juni 1963. Untuk riwayat pendidikan S1 Sosial Filosofi di STF Diakar Dia Biarkara. Dan Susah ya. S2 dan S3-nya juga sama, jurusan filosofi. Mas Budi ini adalah seorang aktivis dialog antar iman, toleransi agama, dan hak asasi manusia. Sejak tahun 2000, dosen Islamologi atau studi Islam dan filsafat Islam pada Sekolah Tinggi Filsafat STF Triakara, Jakarta. Juga bekerja sebagai program officer The Asia Foundation untuk isu pluralisme dan toleransi, hak asasi manusia, dan kebangsaan beragama sejak akhir 2005 sampai sekarang. Aktif juga sebagai dosen pascasarjana 2016 sampai 2018 untuk isu Islam dan hak asasi manusia pada Universitas Muhammadiyah Malang atau UMM. Isu pendidikan, nilai multikulturalisme pada pascasarjana FTIK UIN Yogyakarta dan pascasarjana Religious Studies UIN Bandung. Mendapat pendidikan Islam tingkat lanjut melalui kuliah-kuliah Nurkolis Majid dan para dosen lainnya di Yayasan Paramadina Jakarta sejak tahun 1990 sampai 1998. Juga pernah terlibat dalam program toleransi dan kebebasan agama pada sekitar 25 kampus perguruan tinggi keagamaan Islam PTKI dari Banda Aceh sampai Papua. Kemudian menyelesaikan pendidikan kecuali Tulung Agung. Tulung Agung belum. Iya, ini perlu kita Tulung Agung nggak sempat Agung waktu ya, itu. Mas Budi ya. Nggak sampai ke Tulung Agung. Hanya sampai ke Surabaya dan ke mana? Kediri. Kediri. Oh, jadi pernah ke Kediri ya, Mas Budi ya? Ya, ke IAIN pernah. Kemudian Mas Budi ini juga pernah bekerja sebagai Direktur Lembaga Studi Agama dan Filsafat pada tahun 1993 sampai 1995. Kemudian Direktur Pusat Studi Islam Yayasan Paramadina pada tahun 1995 sampai 2004 dan dosen dalam bidang filsafat dan ilmu agama di Universitas Paramadina 1999 sampai 2005, Direktur Center of the Spirituality and Leadership Project on Pluralism 2004 sampai 2006, yang sudah satu pekerjaan adalah pemimpin penyunting dan penerbit ensiklopedia Nurkolis Majid 2008, menulis buku di antaranya Islam Pluralis, Fikih Lintas Agama, Sekularisme, Liberalisme, dan Pluralisme, Argumen Islam untuk Sekularisme, Argumen Islam untuk Liberalisme, Argumen Islam dan Pluralisme, Islam Liberal, dan menyunting ensiklopedia Al-Quran, dan Darwam Raharjo, Ensiklopedia Dunia Islam, Ensiklopedia Islam untuk Anak,
menerbitkan 3 jilid buku tweet pemikiran Nurcholish Madjid File Cak Nur, 1 menit pencerahan Nurcholish Madjid, banyak jalan menuju Tuhan dan keislaman yang hanif, 4 buku pembela kebebasan keberagamaan pada 2016 yang merupakan hasil wawancara dengan 70 tokoh Islam progresif dan antaragama, reorientasi pembaruan Islam, pendidikan karakter pada 2019, dan karya lengkap Nurcholish Madjid pada 2019, juga menulis karangan kontribusi dalam lebih dari 50 buku dan jurnal. Wah, banyak ya Mas Budi ya. Makanya sudah tua, rambutnya udah putih sekarang. Untuk email Mas Budi sendiri, budi.rahman@asiafoundation.org. WhatsApp-nya 081 298 80379. Baik, diskusi malam ini masuk pada bulan demokrasi seri 6, yaitu kebajikan warga dalam demokrasi. Membahas bagaimana etika demokrasi, nilai-nilai keadaban demokrasi, tantangannya dan peran agamanya juga. Kalau kata Mas Budi, nilai-nilai demokrasi tidak bisa dibicarakan secara sekuler, jadi harus dikaitkan dengan agama, tentu dalam tataran umum. Baik, tempat dan waktu saya persilahkan, Mas Budi. Oke, terima kasih Mbak Rafika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali saya ingin mengucapkan terima kasih untuk undangan ini. Saya senang karena ini adalah komunitas di Jawa Timur ya. Ayah dan ibu saya berasal dari Jawa Timur, jadi saya punya keterikatan dengan Jawa Timur. Untuk aslinya mana Mas Budi? Ayah saya dari Bojonegoro, ibu dari Sumeneb. Oh. Oke, saya diminta untuk bicara tentang apa judulnya ya? Saya harus lihat dulu judul lupa. Kebajikan warga dalam demokrasi. Nah, ini tema yang penting sekali sebenarnya. Tapi saya tanya ke Mbak Rafika, saya mungkin mau tambahkan dengan agamanya. Karena di Indonesia agama itu terlalu penting. Terlalu penting. Apa saja harus ada agamanya. Jadi kalau kita mau membangun argumen-argumen demokrasi, maka bagus kalau di dalamnya juga memikirkan bagaimana pemikiran agama. Nanti kita juga akan singgung Islam, tapi tidak terlalu teknis begitulah. Karena pasti ada teman-teman NU yang lebih ahli soal itu. Jadi kita perlu mencoba mengkaitkannya dengan agama supaya apa yang disebut dengan pemikiran demokrasi itu bisa bisa dikembangkan dengan baik ya. Oke, kalau kita bicara tentang demokrasi dan nanti juga nilai-nilai demokrasi, maka dalam pemikiran keagamaan di Indonesia, terutama pemikiran Islam dalam hal ini, itu sebenarnya adalah pemikiran yang cukup berkembang ini. Bahkan terhadap demokrasi kontroversinya itu tidak terlalu keras ya. Nanti ada kontroversi-kontroversi di bagian-bagian tertentu, tapi secara umum sebenarnya masyarakat Muslim di Indonesia dan juga masyarakat agama lain, Kristen misalnya, itu penerimaan terhadap demokrasinya itu hampir penuh. Tidak ada kontroversi mengenai itu. Jadi kita beruntung karena punya masyarakat yang bisa menerima nilai-nilai demokrasi
dan dukungan agama untuk demokrasi di Indonesia itu kuat ya. Nah, ini adalah aset yang penting bagi kita untuk juga bisa masuk kepada isu demokrasi lainnya yang lebih kontroversi. Misalnya kalau kita bicara hubungan antar agama, masalah yang saya akan sebut dengan pluralisme dan kebebasan beragama, itu lebih kontroversial nanti. Masalah hubungan agama dan negara itu ada kontroversinya. Masalah gender ada kontroversinya, dan seterusnya. Nah, tapi secara umum penerimaan tentang demokrasi, dan itu artinya nilai-nilai demokrasi itu relatif oke ya, relatif. Jadi nggak ada pertentangan. Oke, saya ingin share screen ya, Mbak Rafika. Apakah ini kelihatan? Kelihatan, Mas. Ya. Oke, saya akan pakai slide aja supaya lebih sistematik dan nanti bisa dibagi ke teman-teman sekalian supaya untuk bisa dikaji ulang dan kemudian didalami sendiri. Oke, jadi tema yang diminta kepada saya adalah tentang kebajikan warga dalam demokrasi. Nah, saya akan bicara karena ini tema besar ya, tema besar yang pasti kalau di kampus atau misalnya di kampus saya di filsafat ya, ini bisa dibicarakan dalam satu semester, tapi saya akan ambil angle yang penting, yaitu tentang agama, negara, dan warga negara. Jadi ini 3 angle penting dalam demokrasi ya. Oke. Nah, jadi saya akan bicara pertama tentang kita merefleksikan perkembangan agama dan negara dulu di situ, karena demokrasi itu sebenarnya isi dari komitmen kita di dalam ingin membangun yang namanya negara bangsa modern, modern nation state, yang di dalamnya nanti ada etika politiknya dan seterusnya. Itu adalah komitmen kita untuk membangun negara bangsa modern, alih-alih negara yang berdasarkan agama. Nah, kemudian kita juga perlu membicarakan bagaimana sih hubungan agama dan negara di Indonesia. Nanti di dalamnya ada demokrasi, dan kita sudah punya komitmen untuk membangun sebuah negara yang disebut dengan negara Pancasila. Nah, di dalam negara Pancasila inilah ada yang disebut tadi dengan kebajikan. Kebajikan demokrasi itu apa sih sebenarnya? Nah, saya menafsirkan kebajikan demokrasi itu adalah Pancasila sebenarnya. Nanti kita lihat. Dan kemudian juga bagaimana kita Indonesia yang sudah mengambil komitmen sebagai bukan negara Islam, bukan juga negara sekuler, tapi negara yang religius ya. Nah, itu adalah model negara demokrasi kita di Indonesia, negara demokrasi Pancasila, dengan perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan beragama yang kuat ya, yang sungguh-sungguh akan menjadi ciri khasnya di Indonesia, yang ini masih terus berkembang sampai sekarang. Oke, ini rencana bahan saya. Saya diberi waktu berapa lama, Mbak Rafika? Atau boleh sampai selesai slide-nya? Iya, sampai selesai saja, Mas Budi. Oke, karena saya sendiri sampai selesai aja ya. Nanti ya, ya kita lihatlah, mudah-mudahan waktunya cukup sampai jam 9. Kita mulai dulu dengan isu agama dan negara atau agama dan politik ya. Nah, isu agama dan negara ini adalah isu yang penting di Indonesia sejak awal kita mendirikan negara Indonesia ini pada tahun 45 atau menjelang 45 di
para bapak dan ibu bangsa kita ada perdebatan tentang bagaimana kita membangun model negara. Ya, model negaranya itu seperti apa yang akan kita bangun. Di situ terjadi nanti perdebatan agama, negara agama atau negara ya saya pakai istilah negara sekuler tanda petik ya. Nah, ini adalah isu yang disebut dengan sekularisme. Jadi kita akan masuk isu agama dan sekularisme, dan kemudian kita juga akan lihat sebentar isu agama dan hak asasi manusia ya, karena yang disebut dengan kebajikan demokrasi itu sebenarnya kalau dipadatkan dalam kerangka politik itu sebenarnya ada di dalam hak asasi manusia. Karena hak asasi manusia itu memuat berbagai macam nilai-nilai, dan sekarang kalau kita bicara demokrasi kita tidak bisa melepaskan dengan hak asasi manusia. Nah, di Indonesia hak asasi manusia itu sebenarnya sudah sangat dikenal dan diterima. Ada undang-undang hak asasi manusia di dalam di dalam konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 45 pun ada pasal 28 tentang hak asasi manusia. Tapi begitu masuk isu agama, hak asasi manusia itu akan ada yang menerima sepenuhnya, ada yang menolak, tapi ada juga yang hanya bisa menerima setengah-setengah, ada yang diterima, ada yang tidak diterima. Jadi kita sebenarnya harus melihat isu hak asasi manusia ini secara utuh ya. Artinya membangun nilai demokrasi itu kita harus bisa memikirkan tentang apa yang sudah menjadi refleksi peradaban kemanusiaan kontemporer yang sudah matang sekali, yang terumuskan dalam hak asasi manusia yang terus berkembang dan terus dikembangkan juga. Oke, sekarang kita masuk isu yang pertama. Jadi kalau kita bicara tentang agama dan negara, maka sebenarnya kita sudah punya satu solusi. Kita tidak masuk isu tentang bagaimana agama dan negara karena itu isu yang panjang ya. Tapi kita langsung masuk ke kesimpulannya bahwa akhirnya kita sebenarnya telah menyepakati Indonesia bukan negara agama, juga bukan negara sekuler, tapi kita adalah negara yang religius ya, negara yang memberi tempat pada agama, tapi bukan negara agama. Ini menarik sekali Indonesia. Teman saya di dalam satu buku yang berasal dari disertasinya namanya Lutfi Asy-Syaukani menyebut bahwa ada pilihan ketiga yaitu negara religius. Nah, itulah kira-kira Indonesia adalah negara yang memberi tempat pada agama, terutama nanti agama-agama mayoritas, tapi juga beberapa agama lainnya yang kira-kira kalau mudahnya ada 6 agama sekarang yang diakui. Tapi sebenarnya di kita kalau melihat konstitusi pengakuannya pada semua orang Indonesia atau warga negara yang beragama, termasuk di dalamnya agama-agama leluhur ya, atau agama lokal, agama kepercayaan dan seterusnya. Dan dalam mengikat kebernegaraan tersebut, kita punya Pancasila yang kita sebut sebagai civil religion. Civil religion. Tunggu. Ini gimana ngapusnya nih? Oke. Dia saya mau ngambil yang ini. Nah, ini istilahnya civil religion. Ini adalah pikiran tentang civil religion, ini adalah pikiran Nurcholish Madjid, pikirannya Jalaluddin Rahmat, dan akhir-akhir ini menjadi pikiran Yudi Latif dalam bukunya tentang Pancasila yang paling baru. Civil religion ini istilah yang sangat menarik. Jadi Pancasila sebagai agama sipilnya. Jadi bukan agama dalam arti agama seperti agama-agama Samawi, tapi agama dalam arti pandangan kebersamaan publik, kira-kira begitu.
Nah, ini menarik sekali tentang Pancasila ya. Saya mau ringkaskan saja dengan satu percakapan antara Soekarno dengan Tito ya. Brezhnev Tito, Presiden Yugoslavia almarhum ya Tito. Jadi pada suatu hari saya lupa di mana mereka bertemu, apa di Jakarta apa di Yugoslavia sana ya. Jadi Soekarno bertemu dengan Tito dan Presiden Tito itu kemudian bertanya pada Soekarno, kira-kira apa yang terjadi di Indonesia terkait dengan keragam, terkait dengan ada berbagai macam etnik, agama, ideologi di Indonesia. Nah, Soekarno menjawab, saya nggak khawatir Indonesia karena kami mempunyai Pancasila yang bisa mengikat semuanya. Nah, terus Soekarno juga tanya lagi pada Tito, kalau Anda bagaimana tentang Yugoslavia? Tito bilang, kalau saya sih yakin bahwa Yugoslavia akan tetap utuh karena kami punya angkatan bersenjata yang sangat kuat. Nah, jadi cara melihatnya berbeda antara Soekarno dengan Tito ini. Dan kita lihat pada tahun 90-an ketika Uni Soviet itu runtuh, ketegangan perang dingin itu selesai, ternyata Yugoslavia itu terpecah menjadi beberapa negara, kalau nggak salah 6 negara, dan Indonesia tetap utuh, walaupun kita pernah juga mengalami konflik-konflik yang keras sekali di Maluku, konflik agama, di pos agama, di mana di Kalimantan konflik etnik, di Aceh konflik politik ya, di Papua juga, tapi syukur alhamdulillah kita bisa mengatasinya dengan baik sehingga sampai sekarang masih tetap NKRI ya, negara yang banyak peramal, banyak politisi yang bilang bahwa Indonesia akan mengalami perpecahan pada awal masa reformasi. Tapi ternyata itu tidak terjadi. Nah, itu saya kira benar Soekarno, itu disebabkan karena Pancasila. Jadi kita punya satu nilai yang unik ya, yang tidak di semua negara ada yang seperti ini, di mana kita punya Pancasila sebagai sebagai filosofi bangsa Indonesia, philosophical grounds lah istilahnya Soekarno, sebagai dasar filosofis bangsa Indonesia yang dari sudut pandang agama dan etnik dia menjadi civil religion, bisa menjadi civil religion, menjadi agama bersama kita, agama publik ya. Ini bukan maksudnya mengagamakan Pancasila seperti hari-hari kemarin ada debat itu, tapi sebenarnya menjadikan Pancasila sebagai agama tanda petik dalam arti sosial, agama publik. Jadi ini pegangan kita bersama. Dan di dalam Pancasila ini ada 5 nilai ini. 5 hal, 5 sila Pancasila ini yang di dalamnya kita bisa sebut dengan kata kunci sebagai kebajikannya. Nilai kita, kebajikan, virtue yang mendasari demokrasi kita, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan atau nasionalisme, demokrasi, dan keadilan sosial. Nah, ini menarik sekali. Jadi sebenarnya kita tidak perlu bicara memakai teori-teori demokrasi yang dari Barat. Kita sendiri punya kebajikan dan nilai-nilai yang memang kalau kita berefleksi dari pikiran Soekarno, itu merupakan nilai-nilai yang hidup di Indonesia,
yang Soekarno mencoba untuk menggalinya ya, sehingga kemudian dia bisa merumuskan Pancasila. Walaupun rumusannya tidak seperti ini awalnya, tapi dalam proses kemudian rumusan Soekarno mendapatkan penyempurnaan sehingga kita punya 5 sila. Teori-teori tentang nilai demokrasi, hal yang diperdebatkan di dalam teori demokrasi, teori filsafat politik, dan sebagainya, itu bisa kita pakai untuk memperkaya fondasi yang kita punya ya. Kita tidak perlu mencari dari luar, tapi karena kita sudah punya sesuatu yang luar biasa ya. Tapi sesuatu yang dari luar itu, jadi misalnya kalau kita mau bicara demokrasi, kita mengikuti paham yang bagaimana sih? Nah itu sebenarnya kita bisa memperkaya apa yang kita sudah punya ya. Misalnya contoh ya, tentang demokrasi kan ada di sila keempat ini. Tapi sila keempat bunyinya begini, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawarah atau perwakilan. Saya selalu kalau membaca kalimat dalam sila keempat ini merasa luar biasa, ini yang merumuskan Pancasila ini betul-betul mengerti bagaimana tradisi keagamaan itu selalu menjadikan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan. Ini kalau teman-teman belajar tasawuf, atau kalau yang Kristen belajar mengenai kitab hikmat ya di dalam Alkitab, itu memang merupakan tradisi yang penting sekali ya. Tradisi hikmat juga ada dalam Hindu, ada dalam Buddha, dan semua agama. Jadi yang memimpin demokrasi itu dipimpin oleh hikmat ya, dipimpin oleh kearifan, dipimpin oleh kebijaksanaan, bukan dipimpin oleh otoritarianisme atau dipimpin dengan ideologi yang kemudian menyengsarakan warga negara dan seterusnya. Kira-kira itu sedikit pengantarnya awalnya untuk menjelaskan bahwa sebenarnya yang disebut dengan kebajikan demokrasi itu kita sudah punya. Kebajikan itu adalah Pancasila. Selama ini Pancasila sayangnya hanya banyak dibicara, hanya banyak dihafal, tapi kurang didalami maknanya. Nah, sekarang adalah masa yang penting sekali untuk kita mulai menggali kembali pemikiran tentang Pancasila. Pancasila sebagai ilmu, kalau istilahnya Yudi Latif itu. Dan saya kira ini penting sekali dan ada banyak pemikiran sekarang yang mencoba menggali kembali nilai-nilai atau kebajikan dalam Pancasila ini. Oke, kalau kita bicara tentang demokrasi, ya memang kita juga harus belajar dari apa yang sudah berkembang di sana ya. Karena demokrasi ini walaupun kita punya tradisi sendiri, tapi sebenarnya demokrasi yang sungguh-sungguh hidup itu sebenarnya ada pengalaman yang kita bisa belajar yang ada di dunia sana, dunia maju sana ya, di Eropa, di Amerika. Nah, dan kalau kita bicara tadi tentang nilai, di sana istilahnya itu civic values, ya, civic values. Jadi ada istilah nilai, values, dan ada istilah kebajikan, virtues, ya, lebih tinggi ya. Nah, kita di Indonesia sebenarnya bisa pakai virtues karena virtues itu sebenarnya lebih religius. Kalau values itu bisa lebih sekuler. Tapi akhirnya sama sebenarnya. Jadi ada civic values ini ya, civic values ini nilai-nilai keadaban ya, nilai-nilai yang mengikat negara dan warga negara. Nah, tapi terutama pertama kali kalau kita bilang negara dan warga negara, maka pertama kali sebenarnya ini harus menjadi nilai dari negara ya. Karena kita sudah menyepakati Indonesia itu adalah negara demokratis, bukan negara otoritarian, bukan negara agama, dan jenis-jenis yang lain. Tapi Indonesia adalah negara demokratis. Nah, itu berarti pengelolaan negara pun harus dengan cara-cara yang demokratis. Dan ada prinsip dasar demokrasi yang penting sekali yang kita belum bisa menikmatinya di Indonesia secara penuh ya, karena masih banyak masalah.
yaitu prinsip ini, majority rule and minority rights. Jadi di Indonesia ini, bagaimanapun, dimanapun, sebenarnya yang berkuasa itu pasti yang mayoritas. Jadi kalau di Amerika itu pasti yang berkuasa itu akan orang kulit putih, ya, dan agamanya pasti Protestan atau Protestan Amerika, ya. Nah, kalau misalnya Obama sebagai orang kulit hitam bisa menjadi presiden di Amerika, itu sebenarnya adalah suatu step lebih lanjut, ya. Itu kemajuan demokrasi yang luar biasa karena bisa memungkinkan orang bukan kulit putih yang mayoritas menjadi penguasa. Nanti kalau ada presiden Amerika yang perempuan, nah itu juga satu kemajuan. Nah, di Indonesia pun begitu. Yang berkuasa pasti mayoritas. Nah, mayoritas di sini kalau kita menyebut agama ya Muslim. Nah, kalau di Indonesia sudah bisa terjadi presiden atau pemimpin kepala negara, kepala daerah itu bukan Muslim, itu suatu kemajuan demokrasi. Tapi ini memang membutuhkan kematangan demokrasi yang luar biasa, ya, kematangan yang tinggi, ya. Makanya ketika pilkada di Jakarta itu, saya kira masalahnya itu kita memang masih belum bisa menghidupkan ini, apalagi melampaui ini. Nah, majority rule, yang berkuasa memang mayoritas, itu demokrasi. Tapi walaupun yang berkuasa itu mayoritas, minority itu ada rights-nya, minoritas itu ada hak-haknya yang dijamin, ya, dijamin. Nah, kita masih punya banyak masalah tentang minority rights di Indonesia, misalnya masalah hubungan antar agama, masalah agama-agama lokal, masalah gender, masalah orientasi seksual, dan seterusnya. Ini suara saya kedengaran nggak? Kok di sini tertulis unstable, ya? Kedengaran? Halo? Terdengar, Pak. Ya, oke, saya lanjutkan. Nah, jadi tentang prinsip-prinsip dasar demokrasi atau kebajikan dalam demokrasi itu kita akan coba gali secara umum sedikit-sedikit, ya. Tapi saya akan mulai dulu dari satu isu penting di Indonesia, karena seperti saya katakan tadi di awal, di Indonesia ini agama itu sangat penting. Jadi Indonesia ini negara yang ketika ditanya apakah agama ini penting buat Anda dan kehidupan sosial Anda, di Indonesia itu persentasenya 98%. Itu menurut satu riset, Pew Research namanya, satu riset internasional yang semua negara disurvei. Nah, karena itu kita mulai dari situ, kita lihat tentang hak kebebasan beragama. Ini bagian yang paling penting. Apakah orang beragama, terutama yang minoritas, tadi hak-hak minoritas, punya hak untuk beragama sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Nah, ini satu hal yang penting sekali. Nah, menariknya di Indonesia sebenarnya, walaupun ada masalah-masalah yang nanti di diskusi bisa kita lihat secara umum, ya, kita sebut saja sekarang ini, terutama terkait dengan pendirian rumah ibadah, terkait dengan penafsiran keberagamaan yang berbeda dengan mayoritas, atau agama-agama kepercayaan. Tapi di Indonesia itu ada jaminan kebebasan beragama yang sebenarnya luar biasa, ya. Yaitu di dalam konstitusi kita punya pasal-pasal tentang hak asasi manusia dan kebebasan beragama. Walaupun tentu di sini akan ada banyak juga masalah-masalah yang belum selesai, ya, yang masih membutuhkan membutuhkan mungkin amandemen atau membutuhkan peninjauan, penafsiran ulang dan seterusnya. Misalnya soal pasal 29, ya,
negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya ini. Nah, ini apakah agama dan kepercayaan itu satu tarikan nafas, atau di sini ada pengakuan pada agama satu, dan kemudian pada kepercayaan. Nah, kepercayaan nanti terkait dengan tradisi-tradisi indigenous religion, agama-agama lokal, ya, agama-agama indigenous yang terikat dengan adatnya, bukan agama-agama dunia seperti 6 agama yang diakui di Indonesia. Nah, ini masih belum selesai sampai sekarang, dan ini seperti kotak Pandora yang tidak pernah dibicarakan secara terbuka ya di DPR atau di MPR, karena akan menimbulkan debat-debat yang telah membuat trauma-trauma dari masa lalu ya. Tentang hak asasi manusia juga luar biasa. Jadi kebebasan beragama itu sebenarnya sangat kuat dari segi pengakuan konstitusionalnya dan juga dari segi pengakuan agama-agamanya. Jadi seperti poster ini, kebebasan beragama sebagaimana dipraktekkan oleh para pendiri agama-agama, semua agama yang ada tertulis di sini, itu bisa kita pelajari. Jadi bagaimana pandangan Islam tentang kebebasan beragama, pandangan Kristen tentang kebebasan beragama itu relatif sudah matang, dan kita bisa menggalinya itu untuk memberi kontribusi pada pandangan politik kebangsaan kita tentang kebebasan beragama. Jadi kita punya etika agama-agama yang memberi muatan spiritual untuk paham kebebasan beragama di Indonesia. Nah, sedikit catatan kaki, kalau kita bicara kebebasan beragama itu berarti adalah kita bicara tentang regulasi negara. Jadi apakah regulasi negara itu sudah mencakup perlindungan pada kebebasan beragama. Ini kita bisa periksa pada undang-undang, ketentuan perizinan, peraturan bersama menteri, perda, dan seterusnya. Nah, tapi sayangnya ternyata menurut penelitian dari Komnas Perempuan, ada banyak regulasi negara yang tidak memberi perlindungan kebebasan beragama, dan termasuk juga isu-isu terkait dengan gender, karena ada banyak regulasi-regulasi di tingkat lokal yang sebenarnya membuat diskriminasi. Misalnya, saya kira di Jawa Timur itu ada, kalau nggak salah, perda yang melarang aktivitas Ahmadiyah misalnya, ya, seperti itu. Jadi perda-perda seperti itu masuk dalam kategori apakah regulasi negaranya itu sudah memberi kebebasan beragama. Favoritisme negara ini sesuatu yang problematis kalau di Indonesia, karena Indonesia memang negara yang punya favoritisme. Jadi negara kita ini favorit pertama kali pada Islam tentu saja, makanya ada Departemen Agama yang kalau kita lihat di dalamnya isinya itu lebih banyak Islamnya daripada agama yang lain. Tapi kalau kita bicara secara umum, favoritisme negara itu pada 6 agama. Pada agama-agama yang lain, walaupun diakui, tapi sebenarnya tidak mendapatkan tidak mendapatkan fasilitas seperti 6 agama. 6 agama pun, agama Konghucu masih belum punya dirjennya di Kementerian Agama, tapi dia masih menjadi bagian dari satu, saya kira PKUB ya, belum sampai pada level dirjen, dia masuk dalam subdirektorat atau apa begitu. Dan yang ketiga itu namanya regulasi sosial. Nah, kalau kita bicara nilai-nilai atau kebajikan demokratis pada warga negara itu ada di dalam istilah ini, regulasi sosial. Ini istilah yang kurang lazim di Indonesia ya. Regulasi sosial, social regulation. Nah, ini adalah menyangkut bagaimana nilai-nilai dalam sosial. Jadi toleransi misalnya itu ada di sini.
faktor lingkungan yang mungkin disebabkan oleh dinamika politik, kondisi demografis maupun tingkat ekonomi. Jadi nilai-nilai demokrasi pada warga negara itu ada di bagian ini. Sementara nilai-nilai atau kebajikan demokrasi pada negara itu di sini. Oke, nah saya sebenarnya tergoda untuk menerangkan ini. Ini penting sekali untuk kita di Indonesia, tapi mungkin nanti akan memakan waktu. Jadi saya akan gambarkan secara umum aja. Ini adalah satu peta yang sangat bagus tentang bagaimana kebebasan agama, kebebasan beragama, agama, dan ruang publik. Peta teorinya itu bagaimana dalam teori kebebasan beragama dalam kaitannya dengan politik. Nah, peta itu sebenarnya dibuat ekstrim antara negara teokratis di sini. Negara teokratis itu berarti ada positif identification, ada identifikasi positif dengan agama dan negara. Jadi agama negara itu menyatu penuh itu di sini. Tapi di sini di ekstrim yang di bawahnya itu ada namanya negative identification. Identifikasi negatif. Jadi negara dan agama itu harus terpisah sama sekali. Nah, ini namanya teokratik, ini namanya abolisionis regime. Ini sekularisme dalam arti ekstrim di sini. Kalau di sini teokrasi negara agama. Nah, peta ini menarik karena dia bisa menggambarkan dinamikanya itu sampai ke bawah begini, melingkar begini ya. Jadi di sini adalah bagian di mana ada identifikasi positif, yang di sini ekstrim, yang di sini sebenarnya moderat ya. Kalau di sini identifikasi negatif, di sini ekstrim, di sini moderat. Nah, kalau kita lihat Indonesia, maka Indonesia sebenarnya ada di sini, di atas ini. Kita punya identifikasi agama dan negara, walaupun kita tidak sebut Indonesia sebagai negara agama, negara Islam misalnya, tapi Indonesia ini adalah negara religius. Nah, identifikasinya itu tidak langsung pada satu agama, tapi pada secara umum agama-agama, dan terutama pada nilai-nilai agama. Jadi sebenarnya agama-agama di Indonesia itu memberi kontribusi kepada politik, tapi kontribusinya bukan formal, tapi kontribusi yang sifatnya substansial. Nah, jadi identifikasinya itu moderat, saya menyebutnya tuh di sini. Nah, itu berarti sebenarnya ada optimal religious freedom. Di sini ada kemungkinan yang optimal untuk kebebasan beragama. Jadi Indonesia punya potensi untuk mengembangkan di bagian ini. Tapi kita sebenarnya belum semaju itu. Kita sebenarnya masih ada di tengah-tengah sinilah. Karena kita masih punya masalah Ahmadiyah, masalah Syiah, masalah orang Kristen susah membangun gereja, masalah kepercayaan yang belum diakui, dalam arti diakuinya sebagai agama, tapi relatif sebenarnya sekarang sudah lebih baik ya, walaupun bukan diakui sebagai agama, tapi diakui sebagai kepercayaan. Tapi misalnya apakah pernikahan secara kepercayaan itu diakui negara atau enggak? Nah, itu masih belum selesai secara penuh ya. Sudah ada perkembangan bagus, tapi belum penuh. Nah, di sini artinya kita bisa membangun toleransi yang moderat di sini, tapi bisa menjadi toleransi yang maksimal di sini, yang disebut dengan sekularitas. Atau kalau istilah Cak Nur, sekularisasi, tapi bukan sekularisme. Nah, ini istilah Cak Nur di sini. Atau istilah Gus Dur tentang pribumisasi agama itu juga di sini. Tapi kalau sekularisme itu di sini. Oke, kalau negara-negara barat sebenarnya relatif lebih ke bawah ini. Negara-negara maju itu dia ada identifikasi negatifnya, tapi sebenarnya ada di sini dia, bukan di sini. Kalau di sini contohnya dulu negara komunisme, Uni Soviet itu di sini, Cina dulu di sini, tapi Cina sekarang pun sudah lebih moderat ke arah ke sini ya.
terjadi banyak perubahan-perubahan di Cina ya. Oke. Nah, itu tadi soal agama. Sekarang soal yang lain. Nah, nilai yang lagi yang penting yang harus kita bangun di dalam pembicaraan tentang demokrasi itu namanya mewujudkan masyarakat inklusi. Mewujudkan masyarakat inklusi. Nah, di Indonesia kalau kita bicara inklusi itu bayangannya sekarang itu selalu pada kelompok difabel atau disabilitas. Tapi sebenarnya harusnya tidak itu, lebih dari itu. Inklusi itu berarti terhadap mereka yang berbeda. Misalnya kalau ada ras yang berbeda. Jadi misalnya di masa Orde Baru itu terjadi diskriminasi rasial terhadap orang-orang Cina misalnya. Nah, itu belum inklusi, tapi sekarang kita sudah mulai memperbaikinya. Terhadap orang yang mempunyai perbedaan gender. Nah, tapi gender sekarang sudah lebih baik juga. Perbedaan orientasi seksual masih belum banyak dibicarakan secara terbuka. Perbedaan agama sudah relatif lebih baik. Nah, ini ada kutipan dari seorang pemikir demokrasi yang keren sekali namanya Charles Taylor. Charles Taylor ini dia mengatakan gini, democracy is teleological, it's a collective effort with a noble goal, yaitu inclusion. Demokrasi itu sifatnya jauh menjangkau ke depan, itu istilah filsafatnya theological. Jadi demokrasi itu jauh menjangkau ke depan, dia adalah satu usaha kolektif dengan satu tujuan agung ya, yaitu inklusi. Ya ini masyarakat inklusi. Inklusi ini satu istilah yang sekarang mulai populer di Indonesia. Ada tata kelola pemerintahan yang inklusi. Kalau sekarang ya di pemerintahan itu inklusi sudah relatif lebih baik, walaupun masih dalam proses ya untuk kaum difabel ya, jalan-jalan bisa diakses oleh kaum difabel, tapi masih dalam proses ya. Tapi inklusi yang lain masih belum. Nah, bayangkan kalau kutipan Charles Taylor ini kita baca dengan Pancasila. Jadi Pancasila sebagai kebajikan demokrasi kita tadi, kita baca gini, Pancasila itu sifatnya teleological. Dia punya satu pandangan, visi jauh ke depan, yaitu suatu usaha kolektif kita bersama bangsa Indonesia, negara dan warga negara, dengan satu tujuan agungnya yaitu inklusi. Nah, saya terinspirasi oleh Charles Taylor ini. Oke, nah terkait dengan inklusi ini ada satu kutipan dari Soekarno yang penting sekali, karena waktu dia membayangkan Indonesia, Imagine Society itu ya, masyarakat yang dibayangkan tentang Indonesia, negara yang dibayangkan tentang Indonesia itu bukan satu negara untuk satu orang, bukan satu negara untuk satu golongan, walaupun golongan kaya, tapi kita mendirikan negara semua buat semua. Satu buat semua, semua buat satu. Nah, jadi ini berarti mengembangkan masyarakat Indonesia yang inklusif dan toleran. Tapi toleransi yang bagaimana sih yang harusnya kita bangun? Nah, ini yang perlu kita pikirkan di dalam mendalami kebajikan demokrasi itu. Nah, kalau kita bicara tentang toleransi, ya, toleransi dalam arti bukan hanya toleransi agama. Kalau kita bicara toleransi itu toleransi yang perlu dihidupkan dalam warga negara. Jadi ini istilahnya di teman-teman saya di CRCS UGM, itu bukan ngomong tentang pluralisme, tapi ngomong tentang civic pluralism. Civic pluralism, bukan pluralisme agama yang kontroversi itu. Nah, ini ada seorang filosof lagi namanya Michael Walzer. Bukunya sangat menarik, On Toleration. Nah, kata dia sebenarnya untuk mencapai toleransi itu atau inklusi itu kita punya jalan panjang.
Nah, jalan panjangnya tuh ini, bahwa satu usaha untuk membangun inklusi sosial atau toleransi itu perlu 1, 2, 3, 4, 5 ya. Perlu 5 jalan. Nah, 5 jalannya ini. Mulai dari penerimaan pasif. Jadi sebenarnya kalau kita lihat sejarah toleransi di Eropa, civic toleration atau civic pluralism itu dimulainya dengan penerimaan pasif. Karena toleransi warga negara itu sebenarnya sesuatu yang sangat modern ya di dalam teori filsafat politik sebelum modern. Misalnya kalau kita lihat di Yunani itu belum terpikirkan. Itu baru terpikirkan di Eropa pasca perang 30 tahun antara negara-negara yang berbasis Protestan perang dengan negara-negara yang Katolik. Nah, peperangan 30 tahun itu telah membuat warga negara itu muak dan bosen ya, dan kemudian mereka pun mencari daerah yang lebih tenang begitu. Maka banyak terjadi imigrasi ya dari Eropa ke Amerika, karena Amerika ditemukan oleh Columbus itu di abad berapa itu, abad 15 apa 16, 15 mungkin ya. Nah, setelah ditemukan itu banyak terjadi eksodus. Jadi sebenarnya Amerika itu adalah negara Inggris dan Eropa, warga negaranya punya tradisi itu, sehingga kemudian kita mendapatkan negara Amerika sebagai contoh demokrasi, karena memang warga negaranya sangat sadar kalau kita mau membangun demokrasi di sini, maka pertama kali yang harus dilindungi itu adalah soal kebebasan beragama. Negara tidak boleh beragama, kira-kira gitu. Karena di Eropa negara itu kalau nggak Protestan ya Katolik. Nah, dan terjadi perang yang lama sekali 30 tahun. Nah, Amerika dibangun dengan dasar konstitusinya itu adalah kebebasan beragama. Dan ketika mereka memikirkan amandemen konstitusi, amandemen yang pertama pun yang mereka perbaiki adalah soal kebebasan beragama. First Amendment itu adalah religious freedom. Itu peran Thomas Jefferson itu penting sekali, yang menurut satu buku yang sekarang ada di Gramedia, Thomas Jefferson banyak dipengaruhi oleh paham kebebasan beragama dari Al-Quran. Katanya, ya saya kurang tahu. Tapi buku itu sangat meyakinkan, dan saya juga pernah dengar bagaimana Nurholis Majid punya pandangan seperti itu juga. Nah, jadi di Eropa itu setelah bosan dengan perang, akhirnya oke deh kita bisa hidup bersama. Orang Protestan dengan orang Katolik bisa hidup bersama. Dan kehidupan bersama itu walaupun masih sifatnya penerimaan pasif. Kita tahu tetangga kita bukan seagama dengan kita, itu orang Katolik dan Protestan, tapi ya sudahlah. Yang penting lo gue gitulah kalau kata orang Jakarta. Kita tidak saling mengganggu. Nah, jadi toleransi di Eropa itu awalnya hanya penerimaan pasif ya. Baru sejalan dengan perkembangan kematangan demokrasi, maka mulai berkembang menjadi kepedulian yang lunak pada perbedaan. Jadi mulai peduli. Oh, ternyata mereka punya satu kehidupan yang berbeda dari kita, dan kita peduli. Nah, kepedulian perbedaan ini masih pada level yang lunak. Nanti kalau sudah mulai peduli, sungguh-sungguh peduli, ada mutual understanding dan mutual respect, itu maka sampai di level ketiga ini, mengakui orang lain memiliki hak-hak dasar. Nah, sekarang sebenarnya di Eropa, di negara demokrasi yang maju itu sudah di level sini, sedang ke sini atau sudah di sini, yaitu menerima yang lain, mendukung, merawat, dan merayakan perbedaan tersebut. Nah, ini ada di sini. Jadi salah satu nilai yang penting itu adalah toleransi di sini, dan kemudian inklusi sosial di sini. Di Indonesia sebenarnya kita punya basis kultural yang
yang ada bukan hanya di sini, tapi kita sudah sampai di level ini. Jadi kalau kita lihat bagaimana kehidupan antar agama, ya, misalnya Muslim dan Kristen di Indonesia Timur, ya, di Nusa Tenggara, di Flores, di Maluku, di Sumatera Utara, di Sulawesi Utara, di Papua, itu sebenarnya kita bisa melihat bagaimana adat itu telah mengembangkan penerimaan kepada yang lain yang mendukung, merawat, dan merayakan perbedaan itu. Jadi kita punya levelnya di sini, tapi ini dibangun atas dasar suatu kebudayaan, ya, atau adat yang kuat, yang ketika terjadi konflik-konflik di awal reformasi itu merupakan suatu tantangan, ya. Tapi kita harusnya di negara modern itu membangun inklusi sosial itu bukan berdasarkan adat, ya, tapi berdasarkan satu hukum dan hak asasi manusia yang kita hormati bersama. Oke, jadi sekarang ini toleransi, walaupun kita sudah pernah punya pengalaman di level kebudayaan kita di Indonesia, di level 5, ya, level 5 yang tadi ini yang kelima, maksudnya ini, itu sebenarnya kita punya tantangan yang sekarang terus-menerus menurun, ya, sejalan dengan intoleransi yang semakin dianggap normal. Jadi karena di Indonesia sekarang berkembang intoleransi yang semakin dianggap normal. Saya memberi istilahnya dengan normalisasi intoleransi. Ini istilah yang menarik sekali, normalisasi intoleransi. Pertama kali saya dengar dari senior saya di kantor dalam suatu acara di Australia, dia memakai istilah ini, normalisasi intoleransi. Maksudnya intoleransi itu menjadi biasa. Kita sudah tidak terganggu lagi kalau ada intoleransi. Ya udah biasa intoleransi. Nah ini bahaya sekali untuk keindonesiaan kita, ini bahaya sekali. Oke, jadi kita terus berusaha untuk memajukan inklusi sosial kita, termasuk kebebasan beragama. Ini merupakan tantangan kita, ya. Tantangan yang karena kita masih belum bisa mewujudkan ini sebagai realitas. Kalau kita pakai ukuran ini, indeks kerukunan umat beragama, atau ini dari Kementerian Agama, ya, atau indeks toleransi dari Setara Institute, itu sebenarnya belum semua provinsi di Indonesia itu yang punya indeksnya yang kalau istilah tabel ini di atas rata-rata. Jadi di atas rata-ratanya itu ini 75,40. Nah, ini yang di atas rata-rata tuh ini. Jadi provinsi-provinsi yang indeks kerukunannya tinggi itu ini, yang lebih rendah itu ini. Nah, kita masih punya provinsi-provinsi yang masalah toleransi dan kebebasan beragamanya itu masih kuat, begitulah. Nah, ini tantangan besar dalam demokrasi. Nah, di Indonesia perwujudan toleransi itu tidak mudah, ya, tidak mudah. Apalagi kalau sudah diwarnai dengan politik, ya. Politik misalnya pilkada, kayak kasus di Jakarta atau di tempat-tempat lain juga. Karena sebenarnya kenyataannya bangsa Indonesia dalam beragama itu sebenarnya, kalau istilah saya, konservatif. Jadi kita bukan bangsa yang dalam beragamanya itu sangat terbuka, sangat toleran, ya. Tapi dasarnya kita sebenarnya konservatif, ya. Walaupun kita sebenarnya di masa yang lalu kita punya kenyataan di dalam masyarakat adat kita di Indonesia, di Jawa misalnya, juga di Timor yang tadi saya cerita, itu sebenarnya cukup terbuka, tapi akhir-akhir ini keterbukaan itu menjadi lebih konservatif. Nah, ini sesuatu yang penting untuk kita perhatikan kalau kita mau bicara kebajikan demokrasi, maka sebenarnya tantangan kita adalah konservatifisme masyarakat kita
yang itu sebagian terkait dengan hal keagamaan. Walaupun kita bersyukur karena di Indonesia sebenarnya basisnya itu ada pada NU dan Muhammadiyah dan juga organisasi Islam yang lainnya yang sebenarnya relatif lebih moderat ya. Walaupun moderatnya itu ke arah konservatif, bukan moderat ke arah progresif. Nah, kalau kita gali lebih dalam sebenarnya konservatifisme di Indonesia, konservatifisme keberagamaan masyarakat Indonesia itu bisa berkembang dan kita lihat juga di dalam fenomena masyarakatnya bisa berkembang menjadi lebih eksklusif atau fundamentalis, kemudian menjadi lebih intoleran, dan pada kasus-kasus tertentu menjadi lebih radikal dan kemudian memunculkan terorisme. Walaupun sekarang sebenarnya ini sedang mengalami perubahan ya. Sebagian disebabkan karena negara sangat memperhatikan ini, dan saya kira itu juga satu hal yang baik ya. Negara memberi perhatian yang serius terhadap perkembangan radikalisme dan terorisme, terutama apalagi terorisme ya. Itu sesuatu yang oke. Walaupun ini juga bisa menjadi bahaya untuk demokrasi karena ketika negara terlalu dalam turut campur dalam isu yang sebenarnya ini isu masyarakat, itu kemudian menjadikan negara jadi tidak demokratis. Misalnya saya ingin menyebut bahwa pelarangan terhadap organisasi yang diindikasi sebagai radikal atau pembubaran organisasi tersebut itu sebenarnya pertanda demokrasi mengalami penurunan di Indonesia. Harusnya masalah-masalah seperti ini itu bukan menjadi masalah negara ya, ini harusnya menjadi masalah masyarakat. Ini bagian dari regulasi sosial kita, istilah tadi ya. Tapi masyarakat kita misalnya dalam soal intoleransi dan radikalisme, masyarakat kita cukup permisif ya, tidak menganggap masalah yang sungguh-sungguh. Tapi kalau terorisme, masyarakat kita sudah saya kira sudah hampir mayoritas mengatakan terorisme itu masalah. Tapi kalau radikalisme dan intoleransi mungkin masih abu-abu ya. Oke, jadi ini ekspresinya ya. Kalau digambarkan secara sederhana, konservatifisme itu bisa menghasilkan eksklusivisme, fundamentalisme, bisa menghasilkan intoleransi, radikalisme, dan sampai ke terorisme. Walaupun kenyataannya tidak linear seperti ini, tapi ini untuk memudahkan kita berpikir. Dan ini semua adalah tantangan untuk demokrasi. Jadi kita tidak mungkin bisa membangun kebajikan demokrasi, nilai-nilai demokrasi, kalau konservatifisme, eksklusivisme ini berkembang pesat di Indonesia ya. Tapi kita sekarang di Indonesia itu ada di tiga isu ini ya, sedikit di sini juga. Tapi terutama tiga isu ini hal yang masyarakat kita sangat permisif dan tidak menganggap masalah. Konservatif dalam beragama itu ya sesuatu yang dibenarkan dan harus konservatif dalam beragama. Kita tidak mungkin beragama secara progresif seperti ini ya, seperti gambar ini. Seharusnya dengan Pancasila, dengan demokrasi di Indonesia, keberagaman itu bisa dibayangkan sebagai progresif, inklusif, dan terusnya seperti di sini. Jadi keberagaman itu harusnya dari konservatif ini menjadi progresif, inklusif, menjadi lebih toleransi, lebih demokratis, dan lebih inklusif sosial. Dan Pancasila itu sebenarnya sebagai civic religion tadi, itu harusnya bisa menstimulasi proses-proses ini ya, proses-proses ini. Nah, sayangnya kita belum mengagendakan Pancasila ke arah sini ya, karena di Indonesia antara agama dan Pancasila itu sendiri masih menjadi persoalan. Kalau kita baca di media sosial hari-hari kemarin itu ada lagi wacana pilih Pancasila atau pilih Al-Quran, misalnya kayak begitu.
Orang disuruh milih. Kalau menurut kamu suruh milih Pancasila atau Al-Quran, nah, itu kan yang menjadi isu apa ya? Apa sih tes apa itu di KPK itu kewarganegaraan? Ada pertanyaan katanya konon nih, tapi saya nggak tahu benar apa enggak. Pilih Pancasila atau pilih Al-Quran atau agama. Nah, tentu orang kalau dihadapkan kayak begitu itu sesuatu yang sulit ya. Nggak mungkin pilih Pancasila, pasti pilih agama. Tapi itu pertanyaan yang salah sebenarnya. Pertanyaan dari orang-orang yang tidak Pancasilais, karena pertanyaan itu salah. Oke, jadi itu di sini sebenarnya mestinya Pancasila itu ikut di dalam membangun keberagamaan menjadi lebih terbuka. Istilah saya lebih progresif, lebih inklusif. Tentu saja progresif dan inklusif ini harusnya menjadi dorongan dari agama sendiri ya. Kalau kita mendalami pemikiran Gus Dur ya, kita mendalami pemikiran Cak Nur, pemikiran Buya Syafi'i Ma'arif misalnya. Bapak-bapak bangsa yang para tokoh-tokoh agama ini sebenarnya punya pikiran di sini. Ya, saya kira para pendiri NU dan Muhammadiyah, Kiai Ahmad Dahlan maupun Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu punya pikiran yang progresif dan inklusif dalam kaitan kebangsaan. Nah, tapi Pancasila juga harusnya punya kontribusi. Jadi di samping dari agamanya sendiri, elan vitalnya itu, tapi juga Pancasila harusnya bisa mendorong ke arah sini. Tentu ini berarti pemikiran Pancasila harus digali ke arah sini. Tapi ini belum ke sana ya. Ini agenda kita lah ke depannya. Oke. Nah, sekarang saya mau cepat aja. Jadi sekarang jam berapa ya? Saya nggak ada jam. Jam berapa Mbak Rafika? Jam 8:12. Oke, ya. Oke, saya akan berhenti dalam beberapa menit yang akan datang. Saya cepat aja, nanti bisa di-share kalau diperlukan slide ini. Jadi dalam soal keragaman di Indonesia, keragaman ini sesuatu yang penting sekali di Indonesia. Seperti tadi perbincangan antara Soekarno dengan Tito itu sebenarnya terkait dengan Indonesia dan Yugoslavia yang sama-sama merupakan negara yang sangat beragam, sangat majemuk ya. Nah, tantangan kita di Indonesia adalah dalam soal demokrasi ini adalah dalam pengelolaan keragaman. Nah, saya mau loncat dulu ke sini, nanti akan kembali lagi. Ini di sini. Jadi kalau kita lihat pikiran Soekarno ya, apa yang dia bayangkan tentang Indonesia, maka sebenarnya dia membayangkan Indonesia itu seperti Amerika. Ini banyak orang yang tidak menyadari ini, tapi saya mencoba menggali, kayaknya ke arah sana. Jadi Amerika ini di masa abad berapa 19 itu ada seorang filosof Prancis namanya Tocqueville. Tocqueville ini dia pergi ke Amerika meneliti demokrasi di Amerika dan dia melihat bahwa demokrasi itu berkembang sekali di Amerika dan orang Eropa harus belajar demokrasi di Amerika, khususnya sebenarnya orang Prancis ya, karena dia orang Prancis. Nah dia setelah revolusi Prancis, demokrasi itu harus dibangun di Prancis dan Amerika bisa menjadi model. Nah Soekarno sebenarnya tanpa dia pernah mengatakannya secara eksplisit, kelihatannya dia mengidolakan Indonesia seperti Amerika. Kalau kita lihat beberapa hal, kita mirip sekali dengan Amerika. Misalnya pertama, kita lihat dasar konstitusi. Dasar konstitusi. Nah, kalau teman-teman sekalian membaca pembukaan konstitusi Amerika, maka pembukaan konstitusi Amerika dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 kita itu ada banyak kemiripan ya. Dalam nilai-nilai demokrasi kebangsaan Amerika dengan Indonesia itu sama, yaitu memberi penghargaan yang tinggi, memberi nilai yang tinggi kepada kemerdekaan, kepada kebebasan.
Dan di Amerika nanti yang namanya kebebasan itu pertama kali adalah kebebasan beragama. Nah di Indonesia sebenarnya Soekarno juga memikirkan itu. Terus yang itu konstitusi ya. Terus yang kedua coba lihat lambang negara ya. Lambang negara Indonesia apa? Burung Garuda. Garuda ya. Lambang negara Garuda. Nah Garuda Indonesia punya Garuda Garuda ya, burung Garuda itu. Nah, Amerika itu juga punya burung Garudanya sendiri, namanya Eagle. Eagle itu adalah jenis Garudanya Amerika. Kalau Garuda kita itu kayaknya burung Raja Wali yang ada di Jawa ya, yang besar. Yang sekarang kayaknya entah sudah punah atau masih ada, saya kurang tahu. Tapi itu bayangan tentang Raja Wali yang raksasa yang ada di Jawa. Nah, tapi Amerika juga punya sejenis burung Raja Walinya atau burung Garudanya, namanya Eagle. Terus yang ketiga, kalau kita lihat moto ya, moto dari bangsa kita Bhinneka Tunggal Ika ini ya, Bhinneka Tunggal Ika. Tapi Amerika juga punya. Dan kalau kita lihat Amerika, Bhinneka Tunggal Ika-nya Amerika itu dalam istilah mereka, kalau ini bahasa Sanskerta, mereka pakai bahasa Latin. Apa ya bahasa Latinnya itu? E pluribus unum. E pluribus unum. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris mereka, from many, one. From many itu Bhinneka, one itu Tunggal Ika. Nah, jadi sama. Oke. Ada beberapa lagi yang lain. Tapi ada satu hal yang Soekarno tidak ambil dari Amerika, yaitu negara federal. Sistem negara federal. Sistem negara federal dianggap oleh Soekarno sangat berbahaya karena Indonesia itu negara kepulauan. Kalau Amerika kan negara benua ya. Jadi relatif lebih mudah. Jadi ini yang saya mau kembali ke tadi, masalah pengelolaan keragaman kita itu memang benar-benar challenging ya, benar-benar menantang. Dan Soekarno tidak mau ambil resiko dengan membuat negara federal. Dia melawan ide-ide negara federal yang disarankan oleh Belanda ya. Akhirnya walaupun Indonesia pernah menjadi Republik Indonesia Serikat, tapi akhirnya kembali lagi kepada negara kesatuan, dan Soekarno lah yang berusaha mengembalikan itu. Tapi sekarang kita punya cara sendiri untuk membuat negara federal dengan otonomi daerah. Yang itu pun bukan tanpa masalah. Masalahnya banyak sekali dengan otonomi daerah. Kita tidak masuki isu itu. Oke. Nah, ini nanti saya simpan aja untuk diskusi. Jadi masalah pengelolaan itu memang masalah yang sangat menantang, terutama karena kita belum belajar secara baik dengan cara baru ya. Walaupun dalam adat kita sudah cukup kuat ya, yaitu tidak menggunakan kekerasan dalam penyelesaian masalah. Nah, ini kita masih belajar ya. Saya kira ke depannya kita akan memakai cara-cara yang lebih demokratis dalam penyelesaian masalah. Cara-cara demokratis itu diantaranya adalah misalnya mediasi, resolusi konflik. Konflik itu biasa, konflik itu penting, konflik itu baik saja. Tapi kalau konflik dengan kekerasan itu masalah. Nah, konflik itu harusnya diselesaikan dengan cara yang demokratis. Oke, ini nanti ada banyak isu yang saya akan masuki kalau kita mungkin lebih baik kita diskusi. Oke, Mbak Rafika, saya berhenti aja di sini supaya ada waktu ngobrol lah. Nanti kita lanjutkan. Ya. Teman-teman yang ingin bertanya, silakan raise hand atau mengetik di kolom chat. Sambil menunggu, itu Mas Budi, saya mau tanya mengenai orientasi seksual yang termarginalkan. Itu bagaimana pengaruh nilai agama yang bersifat destruktif pada nilai-nilai demokrasi seperti diskriminasi dalam bentuk orientasi seksual itu tadi. Ya, soal diskriminasinya nanti kita coba masuki slide yang tadi. Tapi
kalau soal orientasi seksual yang berbeda ini, itu memang hal yang belum terpikirkan di dalam pemikiran agama. Jadi sebenarnya pemikiran agama itu selalu terlambat. Ketika misalnya di dalam pemikiran filsafat, pemikiran ilmu sosial, sudah jauh maju dalam isu gender, pemikiran agama tentang gender itu baru berkembang. Nah, di Indonesia saya akan ambil kasus di Islam ya. Di masyarakat Muslim di Indonesia, isu gender itu baru berkembang di era 90-an pertengahan. Pada tahun 2000-an sudah lebih matang, sekarang sudah sangat matang. Jadi sebenarnya memang perlu waktu ya. Isu orientasi seksual itu masih belum selesai sampai sekarang. Kita masih perlu waktu untuk merenungkannya dari sudut pandang agama. Tapi kalau dari sudut pandang filsafat dan ilmu pengetahuan, itu sudah selesai. Sudah sangat jelas bahwa ada yang namanya perbedaan orientasi seksual. Dan perbedaan itu harus diterima sebagai bagian dari keragaman yang harus kita hormati. Pluralisme itu ya. Nah, tapi agama masih belum bisa, belum nyampe ke sana gitu. Masih perlu saya kira perlu kiai-kiai seperti kalau dalam gender ada Kiai Hussein atau siapalah sebut, ada Gus Dur dan sebagainya. Nah, kita perlu kiai-kiai seperti itu yang memberi pencerahan, tapi sampai sekarang belum ada. Baik, terima kasih Mas Budi. Ini ada yang bertanya dari Madat Club, silahkan untuk menyalakan record. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suara saya terdengar ya? Ya, jelas. Nggih. Ingin izin bertanya Mas Budi, saya Sulhan ya dari Madat maupun Madani ya. Ya. Perwakilan teman-teman terkait dengan Soekarno yang memberikan sebuah landasan civic religion ataupun sebuah landasan agama sipil ya dalam istilah-istilah hari ini seperti Kang Yudi dan lain sebagainya. Namun di sisi lain pembatasan agama, kemudian munculnya favoritisme agama yang diakui itu juga lahir pada masanya Bung Karno sendiri di Undang-Undang PNPS 65 kalau nggak salah. Ya. Di situ melahirkan istilahnya seakan-akan ada agama resmi dan juga ada agama yang tidak legal dan lain sebagainya. Yang ini di masyarakat itu menimbulkan kesan seakan-akan seperti kepercayaan dan lain sebagainya, meskipun per hari ini mulai ada kemajuan terkait kepercayaan dan lain sebagainya, mulai diakui dan lain sebagainya, seakan-akan ada istilahnya diskriminasi, melahirkan diskriminasi, melahirkan persekusi dan lain sebagainya, menjadi basis gitu PNPS itu, seakan-akan seperti itu. Dan juga tanggapan Mas Budi mungkin terkait PNPS 65 itu seperti apa, dan juga terkait dengan favoritisme. Apakah mungkin misal Indonesia itu soal keragaman inklusi sosialnya itu sepenuh-penuhnya, karena mungkin kalau Mencik itu kan menyebut Indonesia itu toleran without liberalism, toleransi tapi tidak liberal, tidak sampai progresif seperti itu. Itu mungkin seperti apa model keragaman di Indonesia di masa depan kalau dengan perkembangan per hari ini. Mungkin seperti itu Mas Budi. Saya sebenarnya setuju dengan Mencik itu. Jadi memang kita harusnya melihat demokrasi itu dalam kerangka toleransi yang liberal itu. Tapi masalahnya di Indonesia di kata liberal itu kata kotor ya. Jadi kita nggak bisa mendiskusikannya secara rileks ya tentang nilai-nilai demokrasi atau toleransi yang liberal itu. Karena memang kalau kita lihat asal-usulnya, awalnya bagaimana nilai demokrasi itu diperbincangkan ya di
di apa namanya di masa Renaissance itu memang kata liberal itu adalah kata yang dipakai untuk bisa memberi penghargaan kepada individu. Nah, kita rupanya di Indonesia demokrasinya itu belum liberal, tanda petik. Saya sebenarnya lebih suka pakai istilah progresif daripada liberal. Kita belum liberal, tapi masih komunal. Demokrasi kita itu demokrasi yang komunal. Jadi komunitarian lah. Kalau pakai teori filsafatnya, kita di Indonesia lebih komunitarianisme. Terjadi perdebatan di antara para pemikir ya, multikulturalisme atau liberalisme. Nah, itu sebenarnya satu isu tersendiri yang saya kira kalau saya sebenarnya memang harusnya kita itu bisa mewujudkan demokrasi dalam arti mencik itu ya, liberal, tanda petik ya. Kata liberal terlalu sensitif ya didiskusikan. Karena Soekarno sendiri nggak suka dengan liberalisme kan. Jadi apa namanya perlawanan Soekarno terhadap paham liberalisme di tahun 50-an, 60-an itu sebenarnya akibat dari perang dingin ya. Nah, tapi oke, lepas dari soal itu sebenarnya kita memang perlu untuk mengerti demokrasi secara genuine ya. Misalnya ini, dari faham demokrasi yang liberal itu sebenarnya buahnya itu adalah hak asasi manusia. Nah, apakah kita harus mengkritisi juga soal hak asasi manusia? Ini penting sekali karena nilai-nilai atau kebajikan demokrasi itu sebenarnya kalau kita cari dalam level yang secara institusional itu sudah menjadi hukum, itu adalah hak asasi manusia. Jadi kalau kita lihat ke Undang-Undang Dasar 45, di konstitusi itu ada pasal 28 tentang perlindungan warga negara sesuai dengan hak asasi manusia. Jadi sebenarnya ada istilah dalam hak asasi manusia di mana negara itu adalah duty bearer. Negara itu adalah yang memenuhi kewajiban. Kewajiban apa? Kewajiban untuk memenuhi hak-hak warga negara. Hak-hak warga negara disebut dengan right holder. Right holder. Nah, right holder ini itu berarti setiap warga negara punya hak asasi manusia yang ada berapa itu di dalam hak HAM ya. Kalau Komnas Perempuan itu merumuskan hak konstitusional, jadi berdasarkan perspektif hak asasi manusia terus dibaca ke konstitusi itu ada 40 hak konstitusional warga negara. Nah, itu menarik sekali Komnas Perempuan. Nah, dari situ sebenarnya kita di Indonesia ini memang perlu mengembangkan demokrasi ini pada tingkat yang memberi penghargaan kepada hak-hak warga negara. Dan fondasi untuk ini kita tidak perlu pakai seperti tadi saya sebut di awal, kita nggak perlu harus pakai dari pemikiran Barat dan sebagainya, karena kita sendiri punya, dan yang kita punya itu adalah konstitusi. Nah, konstitusi kita tuh sebenarnya kalau saya mau pakai istilah ini, tapi saya nggak mau pakai istilah ini sebenarnya, sangat liberal ya. Dalam arti kita memberi pengakuan sepenuhnya terhadap hak asasi manusia. Tapi karena kata liberal itu kata yang jelek ya, yang kotor ya di Indonesia, tidak bisa didiskusikan, kita pakai istilah yang lain yaitu konstitusi aja.
Jadi kita punya fondasi konstitusional yang mantap ya, yang sudah relatif matang dan bisa diperbandingkan dengan negara-negara demokrasi yang lain. Tapi masalah kita adalah konstitusi kita itu sudah sangat maju, tapi prakteknya kita belum. Nah itu saja, praktek kita masih banyak pelanggaran terhadap hak-hak warga negara. Nah, saya setuju terkait dengan soal Undang-Undang PNPS 65 itu, saya kira di situ memang ada banyak masalah ya, dan kita sudah teman-teman LSM itu kan sudah melakukan judicial review ya ke Mahkamah Konstitusi, tapi kita kalah ya, dan belum ada inisiatif dari DPR untuk memperbaikinya sebagai mandat dari konstitusi ini. Tapi saya kira kita bisa belajar dari situ, sebenarnya demokrasi kita itu maunya ke arah mana sih sebenarnya, karena itu bisa mencerminkan apa yang menjadi konstelasi politik kita sekarang ini. Saya kira ini kenapa terjadi penolakan terhadap perbaikan PNPS tahun 65, karena nilai-nilai mayoritas itu. Jadi majority rule, minority rights itu belum bisa dijalankan sepenuhnya di Indonesia. Apalagi melampaui itu ya. Kalau melampaui itu kita masih belum bisa ya. Mungkin 1-2 hal kita bisa ya. Misalnya kita pernah punya presiden perempuan. Nah, itu suatu lompatan dari majority rule, minority rights. Tapi itu belum terstruktur di dalam sistem politik kita ya. Kalau kita lihat di dalam pemilihan pemilu kada di kabupaten, kota, provinsi itu sudah selesai, tapi di level negara masih belum ya. Kita belum punya pengalaman yang lain selain pengalaman Ibu Mega menjadi presiden perempuan pertama di Indonesia. Nah, tapi kalau gubernur sudah mulai ada banyak, atau bupati lebih banyak lagi. Nah, jadi itu majority rule, minority rights, inilah sebenarnya yang harusnya kita penuhi ya. Undang-undang PNPS itu sebenarnya melanggar itu, karena orang selama ini telah menafsirkan minority rights itu terkendali karena nilai-nilai mayoritas ya. Nah, harusnya kan mayoritas tidak boleh melanggar prinsip minority rights itu. Saya kira itu jawaban saya. Walaupun sebenarnya kita bisa uraikan lebih panjang ya tentang Undang-Undang PNPS ini, dan saya sangat berminat dalam soal Undang-Undang PNPS ini. Karena ini memang masalah kita ya. Selama kita belum bisa clear dengan soal ini, jadi misalnya soal 6 agama ya. Soal 6 agama ini memang sekarang memang wacananya, misalnya di Kementerian Agama itu mereka sudah denial bahwa tidak ada itu 6 agama. Tapi prakteknya ada. Nah, kita sudah punya catatan tentang bagaimana diskriminasi agama itu. Tapi sampai sekarang pun banyak masalah yang belum diselesaikan. Misalnya masalah-masalah yang sangat sensitif ya. Soal kepercayaan itu masih sangat sensitif, karena walaupun sudah mulai ada cara jalan keluar yang tidak perlu menyentuh isu teologi ya. Misalnya dalam soal perkawinan ya. Jadi di masa yang lalu, di tahun-tahun yang lalu, itu kalau ada anak seorang penghayat kepercayaan, dia nggak akan bisa memasukkan anaknya ke sekolah dasar, karena sekolah dasar akan meminta akte kelahiran. Nah, sementara akte kelahiran itu hanya bisa didapat kalau pasangan suami istri ini menyerahkan surat nikahnya ke kantor catatan sipil untuk ketika meminta akte kelahiran tersebut. Nah, tapi di kita pada waktu itu nggak bisa, karena
pernikahan secara adat, secara kepercayaan itu tidak bisa difasilitasi akte pernikahannya. Nah, sehingga dari tidak adanya akte pernikahan, tidak ada pula akte kelahiran. Nah, kayak gitulah. Tapi sekarang sudah mulai ada solusinya, tidak lewat jalur debat-debat agama, tapi lewat jalur administrasi, adminduk ya. Undang-undang adminduk. Nah, tapi itu belum merata ya, masih belum merata, tapi sudah relatif bisa. Itu dulu, Mbak Rafika. Baik, terima kasih Mas Budi. Teman-teman, barangkali ada yang mau bertanya lagi, silakan raise hand. Kalau belum ada, saya mau lanjutkan slide tadi aja. Iya, Mas Budi. Iya, Ya, silakan. coba saya lihat dulu. Tadi di mana ya? Di sini ya. Oke, saya minum dulu. Nah, jadi, kok nggak bisa nih? Nah, jadi kita sebenarnya dalam masalah pengelolaan keragaman ini punya persoalan besar yang belum semuanya bisa selesai, tapi relatif sudah ada kemajuan ya. Persoalan yang pertama itu namanya konflik kekerasan. Persoalan yang kedua namanya diskriminasi. Konflik kekerasan, ya syukur alhamdulillah sudah relatif lebih baik lah. Kita sudah kurang mendengar lagi soal konflik kekerasan. Walaupun pada level kekerasan yang tidak menimbulkan kematian itu juga masih ada, misalnya pemaksaan penutupan rumah ibadah seperti masjid-masjid Ahmadiyah yang masih minta ditutup ya, itu masih ada kasus-kasus itu dalam beberapa minggu yang lalu. Kedua, diskriminasi. Nah, jadi kalau konflik kekerasan ini adalah terutama terkait dengan hubungan antar dan intrakomunitas ya. Sehingga menjadikan kelompok-kelompok agama atau intraagama itu rentan sebagai korban. Kasus yang terkenal itu ya di mana pemerintah nggak bisa menyelesaikan, sampai sekarang nggak bisa menyelesaikan, itu penanganan pengungsi Syiah Sampang di Sidoarjo, di Jemundo itu. Sidoarjo dan Ahmadiyah di Nusa Tenggara Barat. Ini nggak bisa diselesaikan sampai sekarang oleh pemerintah. Saya kurang mengerti kenapa nggak bisa ya. Jadi pemerintah harus berlawanan dengan masyarakat. Gitu. Jadi misalnya walaupun ada niat ya, sejauh yang saya tahu niat baik dari pemerintah untuk mendorong pengungsi Syiah Sampang di Jemundo itu kembali ke kampungnya di Sampang, tapi penolakan di sana itu ternyata telah membuat pemerintah tidak mau mengambil resiko ya. Ya, saya kira dalam hal ini pemerintah juga belum bisa menjalankan kebajikan demokrasi itu secara penuh ya, karena masih mempertimbangkan hal-hal yang lebih praktis ya, hal-hal yang lebih politis terkait dengan ketidakpopuleran dan nanti bisa tidak terpilih lagi dan seterusnya, soal keterpilihannya nanti itu. Nah, harusnya sebenarnya pemerintah lebih keras ya dalam soal ini, tapi belum bisa. Kita belum sampai di level itu demokrasinya. Oke, itu jadi ini contoh kekerasan yang dulu ya. Ini cerita lama sebenarnya yang kita mungkin sudah tahu. Ini kekerasan terkait dengan Syiah di Sampang. Kasus yang lain, konflik kekerasan itu tuduhan penodaan
atau penyimpangan agama. Ini terutama di masa yang lalu, di era Presiden SBY banyak sekali kasus ini. Pada era Presiden Jokowi berkurang kasus ini. Kasus yang ketiga terkait dengan rumah ibadah. Ini sampai sekarang masih belum selesai semua ya. Minggu yang lalu kita mendapatkan berita baik tentang Yasmin ya. Adanya rekonsiliasi atau paling enggak pemecahan untuk masalah Yasmin. Walaupun itu ternyata masih belum kompak juga dari gereja Yasminnya, masih banyak yang tidak menyetujuinya. Tapi kadang-kadang kan sebenarnya proses penyelesaian konflik itu tidak harus atau ini atau itu, kan mediasi itu selalu bisa cari jalan lainnya. Nah, penyelesaian Yasmin itu diselesaikan dengan cara pemerintah memberi lahan pengganti ya. Padahal kelompok garis kerasnya di Yasmin maunya tetap di gereja itu, tapi itu sesuatu yang lebih sulitnya dan tidak bisa dicapai kesepakatan dengan warga dalam soal itu. Masalah rumah ibadah kita masih sangat banyak sekali masalah ini, misalnya di mana itu di Aceh, itu saya lupa, ada satu kabupaten di Aceh yang ya sampai sekarang belum selesai juga. Dan di kalangan Kristiani masih ada suatu rasa bahwa sebenarnya mereka mengalami konflik kekerasan dalam soal rumah ibadah ini. Juga sebaliknya bisa dirasakan oleh kalangan Muslim di daerah-daerah mayoritas Kristen, tapi itu tentu kasusnya lebih sedikit daripada kasus yang sebaliknya. Diskriminasi itu terkait dengan diskriminasi atas dasar agama dan kepercayaan, terkait dengan kebijakan pemerintah, negara dan implementasinya. Nah, itu yang pertama itu terkait dengan kebijakan diskriminatif. Ini mulai dari pembatasan definisi agama. Jadi yang disebut agama apa sih? Nah, itu kita nggak bisa menyelesaikan itu. Kita sudah terlanjur punya definisi agama yang sangat dipengaruhi oleh agama Islam dan membaca agama lain dengan definisi agamanya Islam. Dan ini merupakan suatu proses panjang dari tahun 50-an, 60-an sampai sekarang. Sehingga ketika melihat agama lain yang tidak memenuhi definisi tersebut, kemudian terjadi dampak diskriminatif. Ketika ini terkait dengan agama seperti Buddha, Hindu, mereka akhirnya punya satu kearifan tersendiri untuk menyesuaikan, sehingga kemudian kita bisa lihat misalnya dalam agama Buddha itu kemudian ada paham tentang ketuhanannya juga dan seterusnya. Nah, tapi terkait dengan agama-agama lokal rupanya tidak bisa seperti itu. Oke. Kemudian muncul juga perda-perda diskriminatif ya, terutama yang mendiskriminasi perempuan maupun kelompok agama tertentu secara umum. Ini terutama di masa yang lalu ya. Tapi sebenarnya kalau menurut analisis dari Komnas Perempuan ini masih, dan perdanya lebih banyak lagi sekarang. Ada berapa sih? 180 atau berapa saya lupa. Oke. Jadi itu. Jadi sehingga kemudian kalau kita kembali ke kebajikan demokrasi, apa yang harus kita kembangkan ya? Kita sebenarnya dalam soal keragaman itu punya filosofi tentang Bhinneka Tunggal Ika ya. Ini satu filosofi yang hebat sekali sebenarnya. Dan saya kira ini merupakan suatu warisan pemikiran dari Bapak dan Ibu bangsa kita yang hebat, yang kita harus memeliharanya, memperkuatnya. Jadi kita adalah negara Bhinneka Tunggal Ika. Nah, tapi sebenarnya kalau kita bicara tentang kebinekaan, ada teman saya menulis satu buku yang bagus sekali
judulnya politik kebinekaan. Jadi istilah politik kebinekaan ini memang penting sekali untuk digali karena kita sebenarnya banyak melanggar peraturan, melanggar prinsip-prinsip yang sudah kita sepakati dalam politik keragaman di Indonesia. Misalnya kalau kita menyebut negara bangsa itu sebenarnya adalah jalan kemaslahatan dari yang kita tidak setujui negara agama atau mungkin juga negara kesukuan. Nah, tapi masih banyak sekali dari kalangan agama di Indonesia yang mau mencoba mencari jalan untuk negara agama. Ketika jalan secara politik untuk mewujudkan negara agama ini lewat undang-undang tidak bisa, lewat konstitusi tidak bisa karena setelah pemilu itu selalu ada ide-ide lagi yang muncul soal negara agama yang dibawa oleh partai-partai. Tapi semakin lama sebenarnya partai-partai Islam misalnya itu tidak lagi mayoritas untuk bisa mewujudkan ini. Nah, tapi banyak kelompok dalam masyarakat yang sekarang mencoba mewujudkannya lewat jalan lain, yaitu jalan masyarakat, syariatisasi, kemudian melalui pemerintahan di daerah sehingga ada perda yang kita sebut tanda petik perda syariat dan seterusnya. Dan yang lebih penting sebenarnya kalau kita merenungkan Indonesia sebagai modern nation state, negara bangsa modern, itu sebenarnya artinya apa sih? Nah, kita masih belum banyak merefleksikan ini. Ya tentu banyak sekali pemikir-pemikir kita yang sudah mulai memikirkan ini ya. Kita beruntung sekali karena ada sahabat saya Yudi Latif yang memang dia seorang pemikir yang hebat sekali ya, tapi seberapa jauh sih pikiran dia itu sudah juga menjadi pikiran dari aparat pemerintah di Indonesia. Saya kira itu hal yang lain ya, hal yang kita masih prihatin lah. Jadi apa artinya modern nation state itu? Ini kita masih belum cukup mendalam merenungkan ini, belum menjadi roh kita ya sebagai warga negara dan juga sebagai nanti pemangku kebijakan negara di Indonesia. Oke, nah beberapa kesepakatan kebinekaan terkait dengan kebajikan demokrasi tadi itu kita sudah misalnya sepakat bahwa Pancasila itu adalah common platform. Jadi titik temu kita itu di Pancasila, bukan syariat Islam atau hukum agama lain. Juga ada prinsip kesetaraan, equality before the law, kesetaraan secara hukum ya, bukan privilege atas nama mayoritas. Juga jaminan kebebasan beragama dan berkeyakinan, kurang kebebasannya. Oke, dan hal lain terkait dengan kebajikan demokrasi yang kita sudah sepakati itu adalah bahwa Indonesia sebagai negara kesatuan itu ada identitas persatuan, tapi identitas persatuan ini dibangun dengan dua kebijakan dan dua kebajikan. Nah, saya pakai istilah itu, kebijakan dan kebajikan. Karena kalau kebajikan itu berarti hikmat kan, kebijakan ini berarti ya kebijakan negara lah, peraturan-peraturan negara, hukum ya di sini. Nah, itu namanya pluralisme dan multikulturalisme. Nah, saya kira kita juga masih belum kuat ya membangun pluralisme dan multikulturalisme ini. Walaupun wacana sudah mulai ada di dalam kampus-kampus, tapi ini belum sungguh-sungguh kita rasakan. Nah, tapi ini sedang berkembang ya. Kemudian kalau kita bicara tentang kebinekaan, itu berarti sebenarnya ada, kalau kebinekaan ini kan kita sebut sebagai values ya tadi itu, atau virtues ya, kebajikan.
Nah, tapi ada juga sebenarnya anti values ya, anti values, anti nilai atau anti kebajikan. Nah, kalau kita sudah sepakat dengan kebajikan itu, maka kita harus lihat antinya. Apa yang sebenarnya menjadi tantangan besar, dan kalau ini ada dalam kenyataan kita, maka sebenarnya ini kita belum mewujudkan nilai tersebut. Kemiskinan, ketidakadilan, runtuhnya nilai-nilai persaudaraan dan toleransi. Nah, itu pertanda, dan saya kira di Indonesia kita belum berhasil sungguh-sungguh mengatasi masalah kemiskinan dan ketidakadilan ya. Kalau kita lihat konflik yang paling fenomenal di Indonesia sebenarnya bukan konflik agama. Konflik agama itu sebenarnya ada di permukaan saja, tapi ada hal yang ditutup-tutupi oleh negara yang kita sebenarnya tahu, tapi sebenarnya kita nggak pernah bisa dikasih tahu secara baik ya. Kalau kita mempelajarinya baru kita tahu, tapi ini tidak terbuka, yaitu konflik agraria misalnya, konflik terkait dengan tanah, dengan sumber daya, konflik-konflik yang berkaitan dengan ekologi ya atau hutan ya, itu banyak sekali dan mengerikan sekali sebenarnya. Tapi ini tidak pernah diekspos sebagai anti dari kebajikan demokrasi kita. Nah, saya menekankan pentingnya ini. Kita juga mengerti anti nilai kebinekaan kita ini sebagai potensi kekerasan. Jadi kemiskinan dan ketidakadilan itu adalah kekerasan. Dan juga apa yang dalam sosiologi disebut dengan deprivasi relatif ya. Yang menyebabkan, ini lebih ke psikologis ya, menyebabkan ada civil strife, putus asa sosial yang mendorong massa mudah diprovokasi untuk ikut dalam aksi-aksi kekerasan. Nah, sekarang aksi-aksi kekerasan sekarang relatif sudah mulai berkurang ya. Tapi apakah berkurangnya itu karena civic values? Nah, kita belum tahu tuh. Sampai sekarang kita belum tahu apakah berkurangnya kekerasan atau aksi kekerasan di masa sekarang ini dibandingkan dengan 10 tahun atau 20 tahun yang lalu, itu disebabkan oleh civic values, kebajikan demokrasi kita, ataukah itu karena apa istilahnya, kontrol negara menjadi lebih keras? Kita belum tahu. Kalau di masa Orde Baru kita sudah bisa menyimpulkan sekarang bahwa kenapa tidak ada kekerasan di dalam masa Orde Baru, kekerasan sipil ya, masyarakat sipil itu karena represi negara melalui tentaranya itu sangat kuat ya. Nah, apakah sekarang kita juga mengalami itu? Nah, itu ya Anda menganalisisnya bagaimana, kira-kira seperti itu. Tapi saya mau menegaskan yang ketiga ini, putus asa sosial atau civil strife ini bisa mendorong kekerasan atas nama agama. Dan agama sering ditunggangi untuk melegitimasi dan mensakralkan kekerasan yang hakikatnya bukan agama. Nah, saya kira ini penting sekali karena kadang-kadang kita melabelkan kalau ada suatu konflik, itu konflik agama. Sebenarnya hampir bisa kita katakan konflik-konflik itu bukan konflik agama, tapi konflik terkait dengan politik, ekonomi, atau sumber daya. Oke, macam-macam potensi kekerasan. Kalau isu intraagama ya isu khilafiyah, isu kemurnian akidah ini di masa yang lalu ya. Tapi sekarang isu takfiri, isu halal darahnya dari kalangan salafi jihadis, atau isu aliran sesat dari MUI, Ormas Islam ini merupakan potensi kekerasan. Juga isu konflik antar agama terkait dengan soal-soal ini ya, rumah ibadah, dakwah, representasi agama dalam jabatan politik, formalisasi hukum agama, apakah perda syariah di daerah yang mayoritas muslim, perda injili atau perda adat Hindu Bali dan sebagainya. Dan juga soal penodaan agama ini ya, blasphemy dan juga hate speech ya atau hatred speech. Nah,
juga hal yang menarik itu ini ya. Ini ada teman saya namanya Denny J.A. Dia menulis satu buku ya. NKRI Bersyariah atau Ruang Publik yang Manusiawi. Nah, saya kira kita belum mampu di Indonesia mewujudkan suatu ruang publik yang manusiawi ini. Menurut data yang ada dalam buku ini, ya, dikatakan bahwa 10 negara yang paling demokratis ya, yang paling mampu membahagiakan warga negaranya, justru negara yang ruang publiknya itu netral agama. Nah, di Indonesia, apakah kita bisa membangun ruang publik yang netral agama? Ini suatu tantangan besar yang saya kira kita belum pernah mewacanakan ini, karena ini juga isu yang sangat sensitif ya. Karena kita masih di Indonesia masih terus menganggap agama itu penting, sehingga ruang publiknya pun harus diramaikan dengan keagamaan. Tapi bagaimana sih caranya membangun ruang publik yang netral agama di tengah negara yang masyarakatnya itu sangat mementingkan agama? Itu tantangan besar sekali, karena demokrasi tanpa ruang publiknya yang netral agama itu tidak mungkin. Saya sudah yakin ini tidak mungkin. Negara Eropa itu perlu belajar lama sekali setelah 30 tahun konflik ya, karena ruang publiknya itu sebelumnya tidak netral agama. Tergantung agama mayoritasnya apa di sana. Bisa Katolik, bisa Protestan. Tapi begitu negara Amerika yang dulu merupakan imigran dari Eropa, mereka sudah bisa melihat itu ya. Ruang publiknya itu harus netral agama. Nah, tapi itu juga masih tantangannya di zamannya presiden yang lalu itu ruang publiknya juga sangat kuat dengan agama. Nah, tapi sekarang saya kira sedang kembali ke netral agama lagi, saya kurang tahu. Tapi di Eropa sekarang ruang publik yang netral agama sudah relatif lebih kuat ya. Walaupun negara tersebut mungkin adalah negara yang agama itu juga masih kuat ya. Walaupun di Eropa relatif lebih sebenarnya agama itu sudah sekuler ya. Mereka sudah banyak meninggalkan agama. Berbeda dengan di Amerika. Jadi kalau teman-teman punya pengalaman pergi ke Eropa dan Amerika pada hari Minggu, cobalah datang ke gereja. Nah, kalau di Eropa gerejanya kosong itu. Biasanya hanya orang-orang tua, tapi kalau di Amerika gerejanya masih penuh dan masih semangat ya orang Amerika dalam beragama. Tapi mereka, walaupun mereka negara yang sangat bersemangat dalam beragama, tapi ruang publiknya itu netral agama. Kalau Eropa sudah memang dari awal mereka sudah netral agama, bahkan sebelumnya di Prancis itu anti agama. Oke, saya kira saya berhenti di sini, sudah hampir jam 9. Baik, teman-teman, ada yang ingin ditanyakan lagi? Enggak ada. Apa terlalu sulit atau bagaimana ini? Terlalu abstrak? Sorry kalau terlalu abstrak. Teman-teman mungkin dari komunitas klub seri buku ada yang ditanyakan? Kok nggak ada yang bisa? Kurang menarik kali ya presentasinya. Menarik Mas Budi. Mungkin karena sangat berbobot sampai tidak paham saya. Teman-teman, kira-kira ada yang mau bertanya lagi? Atau sudah cukup? Mungkin sudah cukup barangkali. Sebelum mabuk ya. Kita akhiri aja sebelum mabuk. Kita akhiri saja Mas Budi. Ya. Terima kasih tadi telah membahas soal isu agama, negara, sekularisme, dan HAM. Kemudian yang perlu diingat bahwa Pancasila
selain menjadi filosofi atau dasar bangsa Indonesia, Pancasila juga bisa jadi civil religion yang seperti yang dikatakan Mas Budi tadi. Kemudian Pancasila itu juga bisa menjadi ilmu, bukan hanya saja dihafal, begitu kira-kira. Terima kasih yang tak terhingga untuk Mas Budi sudah meluangkan waktu untuk mengisi diskusi pada malam hari ini. Ya, Terima kasih sama-sama. juga untuk teman-teman yang sudah bergabung pada malam ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.